Ruang Dewa Bela Diri. Bab 276 sampai dengan 280. Bab 276 Pertemuan Murid Sejati. Yah, karya terbaru dari Sekolah Seni Bela Diri telah mengamuk di sekte ini, kata Ye Feng. Dalam beberapa waktu terakhir, sebagian besar orang di sekte telah membahas masalah ini. Saya mendengar bahwa beberapa orang datang dari Sekolah Seni Bela Diri. Kita harus membawa beberapa pro murid dan salah satu murid sejati dinasti Yuan untuk pergi ke penilaian. Petik 2. Akademi Zhenwu mengirim seseorang untuk datang. Tanya Ye Xiwen. Yah, kita memiliki banyak perselingkuhan dengan Sekolah Seni Bela Diri, dan ada beberapa pendahulu di Sekolah Seni Bela Diri, jadi kali ini seseorang secara khusus datang untuk menjemput saudara-saudara dan mereka pergi ke Sekolah Seni Bela Diri yang asli. Kata Ye Feng. Inilah perbedaan perlakuannya. Faktanya, Sekolah Bela Diri membuka pintunya kali ini. Bukan hanya serangkaian kekuatan seperti Yuanzong, tetapi juga banyak pasukan kecil. Kekuatan ini secara alami tidak begitu beruntung. Mereka ingin beribadah. Jika Anda memasuki Sekolah Seni Bela Diri, Anda harus menyelesaikannya sendiri. Dikatakan bahwa meskipun kepalanya keluar, aku ingin menghibur mereka, kata Ye Feng. Tapi aku juga telah mendengar persyaratan dan standar Akademi Zhenwu. Jika kamu pergi sekarang, terlalu dini untuk kamu pergi. Kali berikutnya kamu pergi, itu sepenuhnya sesuai dengan waktumu. Petik 2. Aku punya alasan untuk pergi, kali ini aku akan pergi, kata Ye Xiwen. Adik laki-laki, kamu benar-benar harus pergi. Ye Ruxue berkata dengan agak enggan. Ye Xiwen pergi, aku khawatir itu akan membutuhkan waktu lama untuk melihat. Baiklah, Ye Xiwen berkata dengan sangat tegas. Benar, ada satu hal lagi. Setelah 2 hari, ada sekelompok murid sejati. Brotercu telah mengirim undangan. Jika Anda ada di sana, biarkan Anda pergi dan berpartisipasi. Ye Feng menatap Ye Xiwen. Dikatakan bahwa bagi mereka, itu adalah murid sejati yang tidak dapat diharapkan. Sekarang Ye Xiwen akan menghadiri pesta mereka. Ye Feng mengepalkan tangannya, dan adik laki-lakinya sudah mendapatkan kepalanya. Dia tidak bisa terlalu jauh. Sekarang kultivasi Ye Feng tidak lambat sama sekali, mencapai ranah bawaan. Aku percaya bahwa kebenaran adalah masalah waktu, dan sangat mungkin sebelum usia 30, saya memasuki bidang kebenaran. Kemajuan ini tidak boleh lambat. Terlepas darinya, Ye Ruxue, Chang Sun Yuyin dan orang lain sama sekali tidak lambat, dan mereka belum hidup sampai yang terkuat dalam beberapa dekade. Nama pendatang baru sangat kuat. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu, dan segera saatnya bagi pendatang baru untuk bergabung. Ye Feng dan yang lainnya akhirnya berevolusi dari pendatang baru menjadi orang tua, tetapi pada saat ini Ye Xiwen harus pergi. Yah, aku akan, tetapi jika aku pergi ke Sekolah Seni Bela Diri nyata, aku akan diserahkan kepadamu setelah ribuan pengadilan, kata Ye Xiwen. Tapi sekarang aku dengan Chu Jingcai, pada dasarnya ini adalah rekonsiliasi, mereka tidak akan dengan sengaja menekanmu, kamu juga bisa pergi kepadanya untuk membantu ketika waktu yang tepat. Karena mereka tahu Sekolah Zhenwu, mereka harus tahu apa artinya menembus ke dunia legendaris saat ini. Selain itu, aku telah menemukan penolong yang kuat untukmu. Ini adalah iblis buku. Ini adalah jalan yang nyata menuju kesempurnaan. Aku akan bergabung dengan Qianyu Pavilion sebagai murid sejati di masa depan, kata Ye Xiwen. Adik laki-laki, kamu telah mempertimbangkannya dengan sangat serius. Ye Feng berkata, ada penguasa jalan nyata untuk menyelesaikan kerajaan, bahkan dalam seluruh Yuan-Yuan, Qian Yuge dapat dikatakan stabil, kecuali jika diprovokasi Chu murid pro murid semacam ini secara pribadi menembak, jika tidak, masalah umum dapat mengatasinya. Baiklah, Ye Xiwen mengangguk. Setelah mengirim Ye Feng, Ye Xiwen sekali lagi mengumumkan bahwa ia akan mundur. Hal-hal dari Qian Yuge secara alami membuat Ye Feng untuk menangani mereka. Ye Xiwen tidak akan campur tangan. Ia hanya melakukan beberapa pekerjaan yang mendukung. Namun,
pengumuman retret, Ye Xiwen tidak benar-benar akan mundur, jadi apa yang bisa ditutup selama 2 hari, hanya memikirkan murid seperti apa yang akan diadakan pada saat ini. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan Ye Xiwen, waktu masih sehari, dan segera saatnya untuk pertemuan pemuridan yang sejati. Ye Xiwen pergi ke puncak Wang Yue dengan serigala kecil. Pertemuan ini berada di puncak-puncak Wang Yue Peak. Ini diprakarsai oleh Chu Jingcai. Tentu saja, dia harus datang untuk menghiburnya di setengah dari Tuan Tanah. Chu Jingcai pada awalnya bukan murid Wang Yuefeng, tetapi sekarang ia telah memasuki puncak Wang Yuefeng dan menjadi murid Wang Yuefeng. Sinyal ini sudah jelas, karena kepala generasi sebelumnya hanya akan berada di puncak bulan, dan Chu Jing ini awalnya ini bukan murid Wang Yuefeng, tapi sekarang dia telah memasuki puncak Wang Yuefeng. Sinyal sudah sangat jelas. Chu Jingcai hampir kandidat untuk kepala berikutnya. Mungkin beberapa dekade, mungkin 100 tahun kemudian, Chu Jing akan menjadi kepala Yuanzong. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak tertarik pada kepala. Pada saat ini, ratusan murid sejati harus diundang oleh Chu Jingcai. Ini adalah murid terhormat yang telah pensiun selama bertahun-tahun. Kali ini, ia juga secara khusus pergi keluar untuk menghadiri pertemuan ini. Ini adalah pertama kalinya bahwa Chu Jingcai telah diatur sebagai kepala berikutnya. Tidak ada yang berani untuk tidak memberi muka, dan melihat Chu Jing adalah kepala berikutnya. Tidak ada yang ingin membuat kesalahan di bagian ini. Kamu Sixiong, kamu Sixiong. Aku telah melihat Ye Sixiong. Ternyata dia adalah Ye Sixiong, tapi dia masih muda. Para pro-murid dari 20-an telah memecahkan rekor Yuanzong kami, bahkan jika itu adalah guru Cina, itu tidak begitu cepat. Ye Xiwen dan Hua Menghan telah menjadi pro-murid karena mereka telah dipromosikan. Oleh karena itu, di dunia ini, kekuatan dihormati, Ye Xiwen lebih tinggi dari mereka, dan kekuatan jauh lebih kuat dari mereka. Sangat hormat, Ye Xiwen memalingkan muka, di bagian terdalam, beberapa orang duduk di kursi batu dan berbicara sangat banyak. Dua dari wanita itu sangat menarik perhatian, dan mereka tidak ada bandingannya, sama seperti para dewa abadi. Salah satunya adalah Hua Menghan, dan yang lainnya adalah salah satu dari 6 pro-murid. Penolakan samar-samar Hua Menghan berbeda dari penolakan ribuan mil jauhnya. Hokah adalah senyum di wajah dan terlihat sangat ramah. Di sebelah Hokah dan Hua Menghan, itu adalah Qi Feifan. Wajah Qi Feifan seterang masa lalu, dengan mata dan rambut keemasan. Di sebelah Qi Feifan, ada seorang pria dengan wajah datar. Pria berjubah kuning adalah yang lain di antara 6 pro-murid. Huang Dianchen dan Qi Feifan hanyalah jenis temperamen lain. Salah satunya adalah matahari. Salah satunya adalah gua es. Di samping dua orang adalah Chu Jingcai yang adalah setengah pemilik sendiri. Jubah memicu momentum semua kekuatan. Meskipun konvergensi sangat baik, Ye Xiwen menontonnya. Hanya di antara para pro-murid ini, ada 2 pria dengan sedikit kesombongan di wajah mereka. Salah satunya berusia sekitar 20 tahun, mengenakan brokat, dengan wajah tampan, hanya dengan wajah sedikit sombong, terutama ketika melihat murid-murid sekelompok 1 Yuan. Orang lain mirip dengan pria ini, mengenakan jubah putih, berdiri tegak dan lurus, dengan sedikit ekspresi bangga di wajahnya. Ye Sidi akan datang. Chu Jing bermata tajam, dan langsung menyambutnya. Orang-orang sudah menemukan kedatangan Ye Xiwen, tapi kali ini Chu Jing adalah Tuhan, dan dia harus pergi. Aku telah melihat Chu saudara. Ye Xiwen berkata, aku telah melihat saudara-saudaramu. Di antara orang-orang yang hadir, waktu latihan hampir pada Ye Xiwen, bahkan jika yang paling junior dari murid pro-disiplin, Hua Menghan jauh di atas Ye Xiwen. Ye Sidi, saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda. Keduanya adalah adik Li Fei dan adik Gu Yun dari Akademi Zhenwu. Chu Jing diperkenalkan kepada Ye Xiwen. Omong-omong, kakek-kakek Fei Li adalah murid Yuanzong saya. Itu juga nasib bagi kita, kata Chu Jing. Pria di brokat adalah Li Fei,
dan yang lainnya adalah Guyun. Setiap orang heroik, muda dan berbakat, dan pria itu tampan. Hanya kesombongan itu yang membuat Ye Xiwen agak tidak nyaman. Kali ini, beberapa adik laki-laki Huang pergi ke Akademi Zhenwu, tetapi mereka juga dipimpin oleh adik laki-laki Li Fei. Kata Chu Jingcai sambil tersenyum, bagaimanapun, dia belum berpartisipasi dalam penilaian Akademi Zhenwu ini, dan tentu saja itu tidak masalah. Li Fei mengangguk dan tampak sedikit bangga. Aku mengandalkan bau busuk. Serigala kecil berkata kepada Ye Xiwen, jarang bagi kedua belah pihak untuk mencapai pandangan yang sama pada saat ini. Aku benar-benar ingin melihatnya. Suara Ye Mo juga keluar tepat waktu. Hahaha, Ye Sidi, kau dan Li Fei adalah saudara seusia, juga generasi muda langka Junji Chu. Li Fei juga mandiri, harus lebih dekat dan dekat. Chu Jing tertawa dan berkata, aku bisa melihatmu dekat dengan pertukaran, siapa pemimpinnya, kupikir ada beberapa nama yang tidak benar. Kata Guyun samar-samar, ada beberapa nada menghina, jelas tidak cukup dikenal dengan nama Ye Xiwen. Mungkin tidak buruk di wilayah Tenggaramu, tetapi bagi sekolah seni bela diri kita yang sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Guyun berkata, tatapan itu tidak membuat tuan muda dari wilayah Tenggara di mata. Di seluruh wilayah selatan, wilayah Tenggara adalah tempat yang tidak mencolok, dan Akademi Zhenwu adalah seorang jenius yang mengumpulkan seluruh wilayah selatan. Bu, bajingan ini lebih sombong daripada pangeran. Kata serigala dengan marah, tetapi ada orang yang bahkan lebih sombong daripada dia. Qi Feifan dan yang lainnya mendengarkan dan tiba-tiba mengubah wajahnya. Bab 277 seluruh keluargamu adalah anjing. 277 dari keluarga Anda adalah anjing 4, mencari tiket bulanan. Ini bisa dikatakan tidak hanya untuk mengatakan Ye Xiwen, tetapi bahkan penguasa seluruh wilayah selatan telah melihat ke bawah. Dan Li Fei tidak berbicara, tetapi tampaknya itu lebih menyenangkan. Meskipun leluhurnya juga keluar dari dinasti Yuan, mereka tidak bermaksud untuk kembali. Bahkan jika itu berada di 10 negara di seluruh wilayah Tenggara, itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah atau lebih tinggi, apalagi di seluruh wilayah selatan, ini benar-benar keluar dari peringkat, dan bahkan di luar negara besar, kecuali untuk wilayah Tenggara, tidak ada berapa banyak orang yang tahu namanya. Apa yang dia katakan sangat meremehkan, tetapi orang-orang dari Yuanzong berkedip dengan kemarahan di wajah mereka, apakah ada celah atau tidak, tetapi ini adalah peta meriam, dan semua murid Yuan-Yuan langsung dibombardir. Bu, ini lebih sombong daripada pangeran, aku benar-benar ingin menamparnya 2 tamparan. Dewa serigala kecil melewatinya, oh, jelas, aku tidak bisa memahami Guyun yang lebih sombong daripada dia. Wajah Ye Xiwen tidak begitu baik. Jika orang lain benar-benar terluka oleh meriam peta, maka ia benar-benar dibombardir. Ye Xiwen memandangnya. Di antara kedua orang itu, usia Guyun sudah pasti hanya dalam 50 tahun, tetapi itu sudah merupakan puncak dari jalan yang sebenarnya. Pada orang-orang yang telah dilihat Ye Qiwen, mungkin hanya beberapa orang bisa mengalahkannya. Kekuatan Akademi Zhenwu benar-benar tidak tercakup. Li Fei yang lain sudah berada di dunia legendaris setengah langkah. Tidak heran begitu bangga, kekuatannya bukan kekuatan umum. Usia ini dapat mencapai kultivasi seperti itu, dan itu benar-benar memiliki dasar tertentu. Sisi wajah Qi Feifan ini lebih cemerlang, dan mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia marah dan sangat marah. Gu Sidi, ini sulit dikatakan, dunia ini besar, tidak ada jenius, mungkin Ye Sidi ini benar-benar jenius. Li Fei keluar untuk bermain, tetapi nadanya masih sangat datar. Ye Xiwen mengabaikannya dan duduk di kursi di sebelahnya, sepasang pertunjukan yang lebih besar darinya. Chu Jing agak pahit, dan itu adalah orang gila sombong yang bertemu landak yang akan meniup rambut. Apa yang seharusnya tidak datang. Watak Ye Xiwen juga sedikit pengertian. Di antara 4 pro-murid asli, Qi Feifan selalu menjadi orang yang telah membuat hubungan yang baik dengan Ye Xiwen,
dan dia selalu menjadi lawan Ye Ye Wen, dan kadang-kadang dia bahkan saya juga merasa bahwa ada pertempuran yang tak terhindarkan antara kedua belah pihak, jadi saya memiliki beberapa pemahaman tentang masa lalu Ye Siwen. Ye Siwen adalah landak yang akan meniup rambut. Jika kamu tidak menyentuhnya, itu akan baik-baik saja, tapi begitu kamu menyentuhnya, dia akan selesai. Dia pasti jalan buntu, tidak sombong, tapi benar-benar bangga. Tetapi yang lain juga adalah seorang guru yang sombong. Bisakah kedua belah pihak bersatu dan memiliki yang baik? Benar saja, ketika dia melihat bahwa Ye Siwen tidak memberinya wajah Li Fei tiba-tiba menjadi jelek. Datang dan datang untuk duduk, silakan datang hari ini, itu untuk mengambil angin dan mencuci debu untuk adik Li Fei dan adik Gu Yun. Kali ini mereka datang kepada kita untuk datang ke dinasti Yuan kita untuk bekerja keras. Kata Chu Jing. Chu Jingcai juga seorang penari berlengan panjang. Atmosfernya perlahan bergerak. Namun, setelah pembukaan meriam peta Gu Yun, jangan katakan Ye Siwen dan yang lainnya, bahkan jika itu adalah murid sejati yang dihancurkan dan ditangkap di kolam renang. Mereka tidak terlalu tampan, mereka juga kebanggaan langit di Yuanzhong. Mereka tidak kurang percaya diri dan bangga, dibombardir dan tentu saja tidak akan keren. Ye Siwen tidak peduli tentang apapun, biarkan Chu Jing hanya untuk memobilisasi atmosfer, hanya untuk berkomunikasi dengan Ye Mo. Di sekolah seni bela diri yang nyata ini, hanya satu dari mereka yang seperti ini. Layak menjadi universitas top di wilayah selatan. Kata Ye Siwen. Baiklah, orang membencinya. Kata Ye Mo. Namun, meskipun Ye Siwen agak tidak bahagia karena urusan Li Fei dan Gu Yun, saya berpikir bahwa mungkin ada banyak tuan muda di seluruh Akademi Zhenwu. Ye Siwen bersemangat dan ada banyak lawan yang bisa melepaskannya. Seorang jenius lebih cenderung mempesona. Ye Siwen tidak hanya takut, tetapi sebaliknya cukup menarik. Di kejauhan, Chu Jing dengan lembut membelai piano dengan kedua tangan, seperti aliran air yang mengalir, dan enak didengar. Chu Jing hanya luar biasa dalam dinasti Qin, menarik 100 burung untuk mendarat, berjongkok di sampingnya. Semua orang tenggelam dalam bunyi piano semacam itu, hanya serigala kecil yang tidak peduli bahwa bunyi-bunyi indah ini tidak bisa masuk ke telinganya. Sambil makan dan minum, tidak ada orang lain. Bising. Tiba-tiba ada tangisan dingin dari Gu Yun, dan kemudian momen sakral keluar dan bergegas menuju serigala kecil. Serigala kecil itu tampaknya makan dengan serius, tetapi respons tindakannya tidak lambat sama sekali. Dia segera melompat dan tiba-tiba berteriak, "Kakekmu ingin membunuh," mengandalkan. Pertempuran Ye Siwenteng telah berakhir, dan wajah Gu Yun tidak bagus. Gerakan serigala kecil itu cukup besar. Itu memang memiliki beberapa makna lanskap yang luas, tetapi tangan sisi lain adalah tangan mati, yang jelas diarahkan kepadanya. Anjing ini benar-benar membuka kebijaksanaan. Makna kecil. Gu Yun tidak merasa bahwa dia memiliki masalah sama sekali, tetapi sebaliknya dia mengatakan bahwa serigala kecil memiliki pikiran yang cerdas untuk berbicara kepada orang-orang. Kamu adalah seekor anjing, seluruh keluargamu adalah seekor anjing. Serigala kecil itu sepertinya ditangkap oleh kaki yang sakit. Wajah Gu Yun tiba-tiba menunduk, dan wajah Ye Siwen yang suram dan jelek berkata, "Ye Sidi, apakah ini anjing yang Anda pilih? Jika Anda tidak mengajar anjing, biarkan saya membantu Anda. Kakekmu, yang berani menyesuaikan pangeran, aku masih akan mengajarimu." Serigala itu tidak mau menunjukkan kelemahannya, dan mulutnya juga meneriakkan betis serigala yang tidak dikenal. "Hei!" Gu Yun mendengus, dan langsung menembak, saat-saat ajaib mengalir ke arah serigala kecil. Serigala kecil belum menembak, dan Ye Siwen telah muncul di depan serigala kecil itu. Ini seperti teleport, dan tangan besar meraihnya, langsung membunuh dewa-dewa Gu Yun. "Kenapa kamu mau melindungi anjing ini?" kata Gu Yun dengan ekspresi tidak puas, tampaknya sangat tidak puas dengan Ye Siwen. "Keluargamu adalah seekor anjing." Serigala kecil itu tidak ingin menunjukkan kelemahan. Jika Ye Siwen tidak berdiri,
dia baru saja merobek bajingan itu. Ye Xiwen mencibir dan berkata, "Suaka, kamu salah, aku tidak ingin melindunginya, tapi aku ingin bertanya padamu, apa yang kamu maksud dengannya?" Dia terlalu berisik. Guyun juga mengangkat wajahnya dan menatap Ye Xiwen dengan dingin. "Terlalu berisik, sangat bagus, kurasa kamu tidak terlalu berisik." Ye Xiwen memberikan momen dingin dan menembak ke arah Guyun. "Hei!" Kulit Ye Xiwen berubah menjadi warna perunggu, meraihnya, dan menangkap kehidupan tanpa akhir. "Jin Guang," mendesak Guyun. "Hei, dua adik laki-laki." Chu Jing hanya berdiri dan hendak mendamaikan kontradiksi antara keduanya. "Tiba-tiba, aku merasa bahwa aku menekan diriku sendiri, dan itu sebenarnya Li Fei." Saya melihat tweeting mulut Li Fei dan berkata, "Mengapa saudara laki-laki Chu harus cemas? Sama seperti saya ingin melihat bagaimana para master dari wilayah Tenggara bisa sedikit tinggi." Chu Jing hendak menyerang. Pada saat ini, dia melihat Qi Fei Fan di sebelahnya. Dia berkata, "Jangan terburu-buru, siapapun yang belajar sulit dikatakan. Jika orang-orang ini hadir, Qi Fei Fan harus menjadi pemahaman yang lebih baik tentang Ye Xiwen, bahwa Guyun ingin mengajar Ye Xiwen, dan melaporkan bahwa Ye Xiwen tidak memberikan wajah kepada musuh, tetapi Ye Xiwen juga lampu hemat bahan bakar." Pada akhirnya, siapa pelajarannya? Siapa yang sulit dikatakan? Chu Jingcai duduk dan melihat pemandangan itu, siap untuk menembak kapan saja. Pokoknya, hanya ada satu master dari dunia legendarisnya. Dia ingin menembak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Banyak murid sejati juga melihat mereka. Tindakan Ye Xiwen telah membuat mereka semua memperhatikan. Ada beberapa kesenangan di hati. Guyun dan Li Fei ini terlalu sombong. Bukankah ini sekolah seni bela diri yang nyata? Apa yang hebat, Xiao Zhang Bahu Zizi. Meskipun banyak dari orang-orang ini tidak terlalu terbiasa dengan Ye Xiwen, tetapi Guyun telah membuka meriam peta untuk membuatnya semakin tidak menarik. Terlebih lagi, Ye Xiwen adalah wakil dari dinasti Yuan mereka, dan bahkan mewakili martabat 10 negara di Tenggara. Salah satunya adalah kebanggaan sekolah seni bela diri. Salah satunya adalah kejeniusan reputasi 10 negara di Tenggara. "Hei!" Guyun mendengus, tetapi juga mengikuti tembakan itu. Bentuk tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang dibunuh Ye Xiwen, sebuah tinju. Langsung menghujat dewa-dewa Ye Xiwen, langsung menuju ke Ye Xiwen. Ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen diselesaikan dengan mudah, layak menjadi sekolah seni bela diri, itu sudah cukup untuk berada di peringkat atas. Ye Xiwen sekali lagi menembak, telapak tangan berubah menjadi cakar naga, dan segera meraihnya, tekanan hitam seperti tutupan awan hitam, dan langsung ditekan. Boom! Itu seperti teriakan yang mengerikan, dan kekuatan teror menyapu kengerian-kengerian dan menyapu sekelilingnya dalam lingkaran. Chu Jingcai dengan cepat menemukan ruang dengan hukum ruang angkasa, dan memblokir semua akibatnya, para murid yang sebenarnya di sekitarnya semua dalam keadaan ambiguitas. Keduanya terlalu mengerikan, dan mereka mencoba yang terbaik. Dapat memindai mereka. Meskipun hal yang sama berlaku, kesenjangan antara kedua belah pihak sama seperti perbedaan. Canggung, tabrakan mengerikan antara kedua belah pihak, seperti angin dan awan, menamparkan penjara ruang, terlalu mengerikan. Tanah gunung di dalam ruang itu langsung tersapu oleh lapisan tanah dan segera menjadi telanjang. Bab 278 Hancurkan harga dirimu. Buntut teror masih menyapu, tidak ada yang bisa membayangkan, ini adalah biadab dari sang master kebenaran, kedua orang ini terlalu mengerikan. Mata Guyun melotot, dan dia tidak berpikir bahwa Ye Xiwen bisa menangkapnya. Bahkan jika dia adalah pemain tingkat tinggi dari jalan nyata, dia akan langsung hancur. "Hei!" teriak Guyun, tubuh bergegas ke depan, seperti aliran cahaya, tinju yang dibungkus oleh dewa yang tak ada habisnya, seolah-olah puncak Taisan, kehidupan jatuh. Ye Xiwen tidak ragu lagi, dan dia menjelajahinya dengan satu tangan dan mengubahnya menjadi cakar naga, dan membantingnya lagi. Boom!
Tabrakan antara kedua sisi sekali lagi memicu cahaya yang mengerikan, seperti gelombang lapisan yang tersapu. Guyun ini sangat kuat, tidak heran begitu gila, tapi wajah Ye Xiwen tidak mengubah apapun, tetapi untuk membunuh lagi, kali ini Ye Xiwen berusaha keras, sisi kiri telapak naga, sisi kanan langit dicetak dengan tekanan gunung yang mengerikan. Sudah turun, keduanya adalah seni bela diri yang menyerang tak tertandingi. Ye Xiwen langsung membanting kekuatan tinju Guyun, Guyun bahkan lebih terkejut dengan beberapa langkah. Apa hukum rahasia ini, bagaimana bisa begitu mengerikan? Namun, Guyun segera kembali kepada Tuhan. Dia tidak bisa membiarkan Ye Xiwen terus menyerang dan membunuh. Dia meninju, dan tinjunya sepertinya menerobos langit. Pukulan mengerikan berfluktuasi. Area udara yang luas runtuh, dan pukulan-pukulan melintasi langit, dan kehidupan dibombardir. Ye Xiwen memutar tangan kanannya dan langsung menghancurkannya dengan lusan yin. Itu hanya menghancurkan kekuatan tinju Guyun dalam sekejap. Kekuatan tinju jalan tampaknya telah mengalami tekanan yang mengerikan dan ditekan oleh siswa. Itu adalah hukum bumi, dan itu dikondensasi dengan berat Laoshan. Tersapu. Setelah menghancurkan pukulan, lusan dicetak dan bergegas menuju Guyun. Hei, ini lebih baik daripada ditabrak oleh pegunungan dari langit. Hei, Guyun memuntahkan darah. Tubuh itu meledak. Kamu berani menyakitiku. Guyun meraung lagi dan lagi. Peluit mengerikan meluncur ke langit. Guyun menyesuaikan bentuk tubuhnya di udara, membanting di bawah kakinya, berubah menjadi cahaya, dan langsung membunuh Ye Xiwen. Tubuhnya hampir tak terbayangkan dalam cahaya. Tinju besar langsung meledak dan bergegas menuju Ye Xiwen. Kecepatan cepat, tubuh Guyun hampir yang tercepat, jika Ye Xiwen tidak memulai sayap iblis. Hanya bisa mengikuti. Dia dapat memiliki kepercayaan diri seperti itu, dan kesombongan seperti itu tidak masuk akal. Di masa depan, itu mungkin benar-benar tak terbatas. Satu-satunya cara, Ye Xiwen mencibir, berlari hegemoni, dan langsung menyambutnya dengan telapak tangan, seberapa cepat dia berguna untuk bisa menyakitinya. Boom, boom, boom. Konfrontasi antara kedua belah pihak menghancurkan udara di kehampaan, dan kehidupan meledak. Kedua orang itu sangat kuat. Di masa depan, legenda itu hampir merupakan masalah perang salib. Kata Huang Das di samping, meskipun itu hanya pertempuran dari ranah realisme, potensi kedua belah pihak telah menjadikannya seorang master. Saya tidak berharap master seperti itu di wilayah Tenggara untuk bersaing dengan Guyunyi. Tidak terlalu buruk di Akademi Zhenwu. Li Fei berkata dengan beberapa seruan, tetapi nadanya masih sangat rendah. Ini mengerikan. Jika kamu tidak melihatnya, tidak peduli bagaimana serangan Guyun, dia tidak akan menyakiti Ye Xiwen. Ya, itu artinya, tidak peduli apa yang dilakukan Guyun, dia tidak melakukan apa-apa, tidak ada cara untuk melukai Ye Xiwen. Tapi hal yang sama, Ye Xiwen tidak bisa mengejar kecepatan Guyun. Keduanya berbicara tentang satu aspek dan mencapai ekstrim. Tidak ada yang bisa saling membantu. Apakah kamu hanya seperti ini? Apakah hanya ada standar seperti itu di sekolah seni bela diri dari sekolah seni bela diri? Ye Xiwen mencibir, hegemoni tidak tertandingi, tubuhnya berada dalam posisi yang mengerikan, dan dia bahkan belum membuat tubuh emas. Di tangan, saya membuat beberapa cetakan gunung. Ketika saya turun, Guyun tidak berani mengambilnya. Kengerian segel gunung adalah hatinya. Hei, aku tidak banyak bicara. Bahkan jika aku tidak bisa menyakitimu, kamu tidak ingin menyakitiku. Guyun berkata dengan dingin, beberapa suaranya sangat kuat, dan temperamennya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Dia tidak memiliki Ye Xiwen sama sekali. Di mata, itu hanya seorang jenius tak tertandingi di daerah pedesaan di wilayah Tenggara. Apa yang bisa Anda lakukan lagi? Bahkan jika Anda benar-benar memiliki bakat, ia juga seorang jenius, tetapi ia tumbuh di tempat seperti Akademi Zhenwu, menyapu siapapun seharusnya normal. Namun, setelah pertarungan sungguhan, saya menemukan bahwa horor Ye Xiwen, tubuhnya terlalu kuat,
tidak peduli bagaimana ia menyerang, tampaknya sangat sulit untuk menyakiti Ye Xiwen. Tindakan Ye Xiwen jelas tidak habis, yang membuatnya agak salah. Dia benar-benar tidak lebih lama dari serangan itu, terutama dibandingkan dengan kecepatannya, serangannya jauh lebih buruk. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, Ye Huan memiliki lebih banyak horor, tubuh fisik yang tak tertandingi, integrasi ofensif dan defensif, dan bahkan lebih banyak lagi rahasia penyerangan seperti Yan Shan Yin. Di tempat sekecil itu di wilayah Tenggara, apakah mungkin untuk memiliki kejeniusan? Apakah itu? Ye Xiwen mencibir, dan cara untuk mengalahkan seseorang untuk membuatnya benar-benar berkecil hati adalah dengan sepenuhnya mengalahkannya dengan kekuatan yang tak terbantahkan di tempat di mana ia terbaik. Tubuh Ye Xiwen segera muncul dengan sayap iblis di jubah para dewa. Sekarang dia mengenakan mantel dewa. Ye Xiwen tidak takut mereka dapat mengenalinya. Secara alami tidak bermoral untuk menggunakannya. Momen mengesankan Ye Xiwen seperti lautan luas. Hei, langkah Ye Xiwen langsung berubah menjadi streamer menghilang ke lapangan. Kekuatan supernatural macam apa ini, bagaimana bisa begitu cepat? Di mata semua murid sejati, Ye Xiwen bahkan kehilangan jejak. Mereka bahkan tidak bisa mengikuti kecepatan Ye Xiwen. Mereka tahu bahwa Ye Xiwen tidak menghilang, tetapi kecepatannya terlalu cepat. Mereka semua tidak terlihat, tetapi bahkan Qi Feifan dan master lainnya dari ranah legendaris dan legendaris juga memandang Ye Xiwen dengan ekspresi kaget. Saya tidak menyangka bahwa sayap Ye Xiwen bisa meledak keluar dari kekuatan sebesar itu, sehingga kecepatan aslinya selalu lebih buruk daripada Gu Yun Ye. Ye Wen. Dalam sekejap, itu melampaui kecepatan Gu Yun, dan papan pendek terakhir Ye Xiwen juga dibuat. Li Fei adalah ekspresi yang bahkan lebih tidak percaya untuk melihat Ye Xiwen. Ini adalah kekuatan magis, bagaimana bisa begitu mengerikan? Kecepatannya akan sangat cepat, bahkan tubuh Gu Yun tidak bisa mengimbangi. Dalam hal ini, Ye Xiwen tidak memiliki papan pendek sama sekali. Pada saat ini, Li Fei tidak tahu di mana itu. Kekuatan Ye Xiwen ini jauh lebih dari Gu Yun, bahkan di bidang di mana Gu Yun yang terbaik dalam kecepatan, Ye Xiwen ini kecepatan yang mengerikan untuk membunuh tubuh. Li Fei akan segera mengganggu Ye Xiwen. Pada saat ini, dia merasa bahwa tekanan menekannya dengan kuat di kursi. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, suara Chu datang dari telinganya. Li Sidi masih memiliki tampilan yang baik. Saya juga ingin melihat kekuatan generasi muda dari sekolah seni bela diri. Petik 2. Wajah Li Fei tiba-tiba berubah menjadi biru, karena ini adalah apa yang baru saja dia katakan. Sekarang kata-kata asli Chu Jing dikembalikan, dan artinya sudah jelas. Chu Jing bisa menyelesaikan kalimat ini, dan tiba-tiba merasakan banyak kebahagiaan di hatinya. Baru saja Li Fei memberikan perasaan tidak nyaman keluhan, dan sekarang dia akhirnya memberikan nada. Untuk sementara waktu, dia lebih senang melihat Ye Xiwen. Hei, suara keras, sesosok tubuh di udara langsung hancur, itu adalah Gu Yun. Gu Yun ditangkap oleh Ye Xiwen dalam sekejap, dan satu kaki terlempar keluar dari kondisi tubuh, dan sosok itu langsung jatuh. Terbang keluar, kecoak jatuh ke tanah, matanya penuh dengan ekspresi yang luar biasa, semburan darah. Ini tidak mungkin. Gu Yun tampak tidak percaya dan Ye Xiwen, bagaimana kecepatan Ye Xiwen bisa begitu cepat? Gu Yun enggan untuk menekankan kembali masa lalu, meninju dunia dan memulai kembali kekacauan. Namun, ekspresi tanpa wajah Ye Xiwen, dengan dingin menyaksikan Gu Yun, yang terbang, langsung pergi ke Lusan, dan tidak ada gerakan tambahan. Gu Yun ingin menyerang Ye Xiwen lagi dan difoto oleh Lusan Ye Xiwen. Itu tepat, boom. Gu Yun lahir dan menabrak tanah, dan bumi terlahir dengan lubang humanoid. Ini mengerikan, dan Gu Yun tidak bisa melarikan diri dari serangan Ye Xiwen. Kecepatan Ye Xiwen semuanya terbuka. Baiklah, kerja bagus, injak burung, pamannya. Serigala kecil di sampingnya takut pada dunia. Brengsek ini, yang lebih sombong daripada dia di awal, hanya di matanya.
Banyak murid sejati di sebelah saya sangat diam menonton serigala kecil. Saya tidak tahu di mana Ye Xiwen menemukan barang-barang terbaik, tetapi tidak ada yang berani memandang Ye Xiwen. Meskipun itu hanya sedikit, semua orang melihatnya. Serigala kecil juga sangat tidak biasa. Kecepatan Gu Yun hampir tercepat. Serigala kecil ini dapat menghindari serangannya. Ini saja lebih baik daripada banyak orang. Para murid Akademi Zhenwu sama seperti ini, dan tidak ada dewa legendaris. Ye Xiwen mencibir, berbalik dan pergi. Gu Yun ini sangat kuat, jadi dia akan sangat bangga. Mungkin jika itu orang lain, itu pasti bukan dia. Lawannya, tetapi dia telah menemui Ye Xiwen. Ye Xiwen ada di dunia ini, cukup untuk menyapu semuanya. Li Fei sangat marah sehingga dia tidak bisa menembak, tetapi dia dihadang oleh Chu Jing. Meskipun kekuatannya sangat kuat, tetapi dia telah menembus wilayah legendaris, Chu Jingcai, tidak ada yang sebanding. Ye Xiwen tidak kembali, dan meninggalkan tempat dengan serigala kecil. Bab 279 Jalan Lain. Pertempuran antara Ye Xiwen dan Gu Yun segera menyebar di dinasti Yuan. Terutama mereka yang adalah murid sejati, hampir semuanya bias terhadap Ye Xiwen, dan tindakan Gu Yun mengemudi peta dapat benar-benar membuat marah banyak murid sejati Yuanzong. Meskipun dia tidak bisa menembak, Ye Xiwen telah menembak dan menghancurkan kepercayaan diri Gu Yun. Tidak peduli apa yang dia lakukan dengan baik, dia dikalahkan oleh Ye Xiwen. Perasaan ini membuat mereka gelap. Pada saat ini, Ye Xiwen adalah orangnya sendiri, dan bahwa Gu Yun adalah orang luar. Ye Xiwen melakukan ini, sedikit merasa bahwa mereka merasa sangat bahagia. Pada saat itu, wajah Li Fei tidak terbayangkan. Ini membuat banyak murid Yi Yuanzong lebih bahagia. Nenek moyang mereka tidak keluar dari Yuanzong. Apakah begitu sombong? Saya tidak tahu bagaimana meremehkan Yuanzong. Ini bahkan tampilan leluhurnya sendiri. Kamu tidak melihatnya. Gu Yun itu bukan lawan Ye Xiwen. Itu benar-benar diinjak oleh Ye Xiwen, dan semua kebanggaan itu diabaikan. Ya, para murid Akademi Zhenwu seperti ini. Apakah kamu memiliki kebanggaan seperti itu? Tapi Gu Yun itu bukan apa-apa di Akademi Zhenwu, tapi itu hanya murid kawan. Dia adalah seorang penyanyi, dan dia benar-benar karakter. Tapi sekolah seni bela diri ini sangat kuat. Meskipun Gu Yun hampir dikalahkan oleh Ye Xiwen, bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tetapi Ye Xiwen terlalu kuat. Ye Xiwen hanya mendapat 2 tahun dari perintis. Ketika seorang pendatang baru tumbuh ke titik ini, itu adalah milenium mempesona yang langka. Petik 2. Yah, aku juga mendengar beberapa saudara kandung mengatakan bahwa Gu Yun benar-benar sangat kuat. Jika itu bukan tembakan Ye Xiwen, Zong bisa dikuasai oleh murid-muridnya, tidak banyak. Tapi tingkat pertumbuhan Ye Xiwen ini terlalu mempesona. Dan aku mendengar bahwa kedua orang ini atas nama Akademi Zhenwu untuk merekrut kami yang memenuhi syarat untuk pergi ke Akademi Zhenwu di Yuanzong. Ye Xiwen dan wajah mereka tidak akan memengaruhi masalah ini. Para murid Yi Yuanzong telah membicarakannya satu demi satu, lagi pula, mereka tidak ada hubungannya dengan sekolah seni bela diri yang sebenarnya dalam kehidupan ini, sehingga mereka dapat mendiskusikan masalah ini dengan tidak hati-hati. Namun, semuanya dengan cepat menjadi sama seperti yang dikhawatirkan semua orang. Akhirnya, mereka pergi ke daftar Akademi Zhenwu, dan tidak ada nama Ye Xiwen. Insiden ini tiba-tiba tampak seperti api di atas api, meledakkan banyak murid Yuan. Tidak puas, murid satu Yuan yang sangat tidak puas dengan mereka benar-benar meletus. Tanda-tanda perselisihan pribadi benar-benar terlalu jelas. Tetapi untuk masalah ini, baik Ye Xiwen maupun Yi Yuanzong tingkat tinggi, atau Li Fei dan yang lainnya tidak merespons. Di atas aula utama Qian Yufeng. Kali ini kamu terlalu impulsif. Ye Feng menghela nafas dan memandangi adik lelaki yang keras kepala itu. Dia bisa melihat bahwa Ye Xiwen harus pergi ke Akademi Zhenwu, tetapi sekarang setelah hal seperti ini, Ye Xiwen tidak punya cara untuk pergi. Akademi Zhenwu.
Bajingan itu begitu menipu, kata serigala kecil di sampingnya. Dia mengatakan bahwa dia sangat besar sehingga tidak ada yang berani menjadi begitu sombong di depannya. Orang yang sombong seperti itu benar-benar menjengkelkan. Ye Xiwen tidak berbicara. Jika dia diberi kesempatan, dia juga akan menjemput Gu Yun. Bagaimana dengan sekolah seni bela diri yang sebenarnya? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ye Feng. Jangan khawatir, aku punya cara lain. Masalah besar, aku akan pergi ke bawah penilaian. Ye Xiwen berkata. Ye Xiwen melakukan ini, tentu saja, tidak akan impulsif. Sebenarnya, ada dua metode bagi Akademi Zhenwu untuk masuk. Pertama adalah orang-orang yang dikirim oleh Akademi Zhenwu dibawa pergi, tetapi terbatas pada beberapa orang yang memiliki hubungan dengan Akademi Zhenwu. Beberapa orang di Akademi Zhenwu dapat dengan cara ini, itu sama dengan membuka pintu belakang. Dengan cara ini, pasti masuk Akademi Zhenwu. Meskipun masih harus dinilai, tujuan penilaian hanya untuk membaginya menjadi beberapa tingkat murid sesuai dengan potensi dan kekuatan mereka. Tetapi bagi banyak orang yang tidak memiliki hubungan, hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu pergi ke ujian konferensi 1 tahun kemudian dan membunuhnya dari bawah daftar. Dalam hal ini, kesulitannya jauh lebih besar. Pada dasarnya, lebih dari 95% prajurit harus dihilangkan, dan hanya setengah dari mereka yang bisa diuji. Dibandingkan dengan ujian besar ini, lebih baik untuk membawa seseorang masuk, tetapi karena kejahatan dengan Li Fei Guyun, jalan ini benar-benar diblokir. Kemudian Ye Xiwen hanya memiliki satu jalan tersisa, yaitu untuk menguji dengan orang lain. Dibandingkan dengan masuk langsung, penilaian semacam ini juga sengit dan kejam. Banyak jenius yang terbunuh begitu saja pada saat penilaian. Ini adalah jalan yang lebih intens untuk menaklukkan, meskipun sebagian besar pelamar berukuran kecil atau bersenjata kecil, itu tidak berarti bahwa mereka tidak kuat. Faktanya, tidak ada jenius, dan banyak dari mereka lebih besar daripada banyak. Apa yang disebut jenius seni bela diri jauh lebih kuat. Jalan yang berlumuran darah akan membutuhkan lebih banyak upaya daripada kejeniusan gerbang besar untuk mencapai tingkat kekuatan yang sama. Di masa lalu, mungkin ada banyak orang yang merasa bahwa ini tidak adil, dan mengapa mereka akan mengalami penaklukan yang lebih brutal. Untuk memasuki Akademi Zhenwu, tapi di dunia ini, tidak ada yang merasakan bahwa ada sesuatu. Alasannya sangat sederhana. Siapa yang membuat ayahmu bukan Li Gang, yang membuatmu bukan dewa, yang membuatmu bukan horor. Karena tidak ada apa-apa, maka dengan tanganmu sendiri untuk membunuh jalan keluar, darah dari jalan yang tak terkalahkan. Setidaknya dia masih memiliki ruang misterius itu, dan bantuan Ye Mo, apa yang dia takuti. Setengah bulan kemudian, tim Yi Yuanzong ke Akademi Zhenwu akhirnya berangkat. Selain Huang Debu asli, Qi Feifan dan Hokah, Hua Menghan juga tiba-tiba pergi ke Akademi Zhenwu. Di samping ini, lebih dari selusin murid dengan kebenaran besar dapat mengatakan bahwa ketika orang-orang ini pergi, seluruh elit dari 1 Yuan akan ditransfer banyak. Untungnya, itu bukan hanya sekte 1 Yuan, tetapi pasukan lain juga memiliki sejumlah besar elit untuk pergi ke Akademi Zhenwu. Salah satu dari 6 pro-murid Yuanzong, hanya Daun Ye Xiwen dan Chu Jingcai, seluruh Yuan masih sangat sepi. Namun, karena Ye Xiwen tinggal di hubungan kota, Paviliun Qianyu juga telah sangat berkembang. Banyak murid harus bergabung dengan Paviliun Qiangge dan mendapatkan perlindungan Ye Xiwen, salah satu dari 2 murid yang tersisa. Selain itu, kekuatan Ye Xiwen telah tercermin dengan baik dalam pertempuran dengan Gu Yun sebelumnya. Di antara banyak murid Yi Yuanzong, selain dari Chu Jingcai, seharusnya tidak ada konfrontasi dengan Ye Xiwen. Namun, Yuanzong tidak berubah karena kepergian orang-orang ini. Relatif karena kepergian elit-elit ini, kekuatan Yuanzong bahkan lebih kurang. Di masa normal, mungkin tidak ada apa-apa, tetapi di zaman ibadah ini, tampaknya sangat kurang efektif dalam pertempuran.
Pilihan untuk menyembah iblis pada saat ini sebagian besar disebabkan oleh kenyataan bahwa sekolah seni bela diri yang sebenarnya dibuka, dan sejumlah besar elit akan pergi, yang merupakan kesempatan baik bagi mereka untuk memulai. Waktu 1 bulan berlalu dengan cepat, karena hubungan para elit dari semua kekuatan besar telah hilang, penyembahan iblis telah secara signifikan meningkatkan tingkat kekacauan. Bahkan Ye Xiwen harus pindah untuk memusnahkan beberapa murid yang kacau. Sekarang hanya ada 2 murid kidal. Chu Jing akan duduk di kedalaman sebuah Yuanzong dan menangani semua hal di Yuanzong. Hanya Ye Xiwen yang bisa dikirim. Beberapa ajaran iblis jauh lebih kacau daripada yang bisa ditekan oleh murid yang sebenarnya. Hanya Ye Xiwen yang menembak untuk menekan, awalnya 5 pasukan bergabung, kemudian setengah langkah murid legendaris, 5 pasukan utama menambahkan hingga selusin, tetapi sekarang tiba-tiba, semua kecuali yang lain, seperti Chu Jing, orang berikutnya yang siap untuk mengambil alih kepala berikutnya, Ye Xiwen tiba-tiba menjadi tokoh teratas di antara generasi muda. Selama bulan ini, lebih dari 20 benteng disembah oleh Ye Xiwen, dan Ye Xiwen akhirnya menjadi terkenal. Dia benar-benar memulai reputasi terkenal di Daguo-guo. Pada hari ini, langit biru tidak berawan, seolah-olah telah dicuci bersih, dan aliran cahaya melintasi langit. Ye Xiwen menginjak pelangi dan memegang tangannya. Bahkan jika ia mampu menyelesaikan ranah kebenaran, ia semakin berjuang ketika ia memusnahkan iblis itu. Semakin banyak penguasa ibadah, dan Ye Xiwen merasa saya tidak sabar menunggu. Anda harus membuat terobosan lain sebelum Anda bisa. Selama waktu ini, lebih dari 20 murid dimusnahkan, dan berbagai sumber daya juga disita. Lingdan juga menyita lebih dari 50.000 buah. Akumulasi Ye Xiwen sudah cukup, dan sekarang saatnya untuk menerobos. Ranah Ye Xiwen sudah cukup. Di perpustakaan, ranah Ye Xiwen telah sangat meningkat. Selama ada energi yang cukup, promosi Ye Xiwen tidak sulit. Ada lagi nukleus mayat legendaris setengah langkah dalam pertandingan ini. Ye Xiwen yakin untuk menyeberang kebenaran dari kebenaran ke jalan nyata. Pada saat itu, kekuatan tempur Ye Xiwen akan memiliki lompatan nyata, perubahan kualitatif. Seorang master yang benar-benar dapat bersaing dengan dunia legendaris setengah langkah. Pada saat itu, Ye Xiwen benar-benar berada di puncak kerajaan, tapi itu hanya ke ranah jalan yang sempurna. Untuk lebih jauh, untuk mencapai setengah langkah ranah legendaris, akumulasi Ye Xiwen tidak cukup, tetapi dari mereka para master seni bela diri telah membuat jalan keluar. Jika mereka memasuki Akademi Zhenwu, ini tidak bisa dihindari. Mereka harus memasuki legenda setengah langkah, dan Ye Xiwen lebih percaya diri. Bab 280 naik besi MOZU. Setelah Ye Xiwen kembali ke Yuanzong, ia segera mulai mundur. Kali ini, Ye Xiwen ingin bergegas dari kebenaran ke ranah jalan yang sebenarnya. Pada saat itu, kekuatan tempur Ye Xiwen akan memiliki perubahan lain yang mengguncang bumi. Campur dan jendela sembulan, laporkan. Ye Xiwen sudah mengatakan untuk tidak membiarkan siapapun mengganggu, dan tidak ada yang akan mengganggu Ye Xiwen. Bahkan jika ada beberapa tugas mendesak, tidak ada yang akan mengganggu Ye Xiwen. Nilai Ye Xiwen tercermin dalam manfaat besar yang dapat dibawa ke Yuanzong di masa depan. Bukannya kita memusnahkan beberapa benteng iblis sekarang, itu benar-benar diperlukan, dan ada banyak penatua, dan bahkan para penatua Taihang bisa keluar. Dengan cara ini, 1 bulan lagi telah berlalu, dan kegiatan penyembahan iblis menjadi lebih sering, dan bahkan mulai menyerang kota-kota besar. 5 kekuatan utama juga mulai meningkatkan intensitas pembersihan, tetapi dalam menghadapi pembersihan 5 kekuatan, penyembahan setan tiba-tiba sepi, seolah-olah itu tenang sebelum badai. Pada hari ini, awan tertutup di langit, seperti puncak gunung Tai, tiba-tiba seekor ular sanca raksasa, gerbang dinasti Yuanzong mulai bergetar, dan kekuatan mengerikan menyapu. Banyak gunung di depan gunung Yuanzong seperti ujung dunia. Biasanya runtuh dalam sekejap, dan banyak dari Arai hancur dalam sekejap. Ruang itu terkoyak,
dan cakar keluar dan menangkap bukit. Boom! Gunung ini ditangkap oleh retakan, dan ratusan murid di atas langsung terbunuh. Siapa yang berani menyerang kita? Semburan aroma datang dari dasar Yuan-Yuan. Satu sekte Yuan, Anda telah berada dalam puluhan ribu tahun, itu telah berakhir, sekarang saatnya untuk memanggil tirai. Ada ejekan di celah, ruang, dan sebuah tangan besar ditangkap dalam sekejap, penuh dengan ratusan kilometer. Ukuran telah ditangkap. Ini lelucon. Senyum datang dari kedalaman Yuan Yuanzong. Pedang yang mengejutkan langsung menembus ruang dan jatuh ke tangan besar. Boom! Tangan besar itu hancur dalam sekejap, berubah menjadi gas tanpa akhir, dan tersapu. Dari celah-celah, dari bayangan yang tinggi, langit magis, benar-benar terdistorsi udara, orang tidak bisa melihat wajahnya, matanya merah seperti dua lentera merah besar. Napas mengerikan menyebar dalam bayangan iblis ini. Tanah suci adalah iblis dari tanah suci. Banyak murid Yi Yuanzong telah menemukan kekuatan bayangan mengerikan ini, banyak orang putus asa, dan kekuatan tanah suci terlalu mengerikan. Legenda itu hanya legenda, tetapi dunia suci telah mengalami perubahan radikal. Yang disebut pengudusan yang luar biasa adalah suci, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu bukan kehidupan yang umum. Ini adalah adegan betapa mengerikan, celah besar di tengah sejumlah besar musuh dan para penyembah iblis bergegas keluar, mengendarai berbagai tentara musuh Warcraft dari mana dimuntahkan. Teriakan semua jenis binatang aneh menabrak langit, naik dari langit, dan ada ratusan ribu murid dan penyembah. Kekuatan teroris pemujaan setan tercermin pada saat ini. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang? Ketika iblis mengajar untuk mengumpulkan begitu banyak tentara iblis, ini sangat tidak konsisten dengan informasi yang kita dapatkan. Seorang murid berteriak, di dalam hati banyak murid, walaupun menyembah ini sangat kuat, tetapi selalu dimusnahkan. Tidak sebagus kejahatan sebelumnya. Pada dasarnya seperti dipukuli oleh semua orang, tetapi tidak ada yang pernah memberitahu mereka beribadah. Dapat mengumpulkan jumlah yang mengerikan. Semua orang kulit kepala dan mati rasa, dan itu dingin. Ratusan ribu iblis menaklukkan tentara dan bergegas ke arah Yuanzong, beberapa murid pemalu langsung takut mati. Namun, lebih banyak murid dari sekte Yuan-Yuan muncul, dan ratusan ribu murid dari dinasti Yuan juga bergegas keluar. Para murid dan penatua sejati dari masa lalu terbang ke langit, dan murid-murid lainnya bersiap untuk berurusan dengan tanah. The Mosu Iron Reader, para murid Yi Yuanzong meraung, dan di belakang mereka ada rumah mereka. Mereka pensiun, dan satu Yuanzong menjerit di kedalaman. Banyak murid dari dinasti Yuan sama sekali tidak memiliki persiapan sama sekali. Penunggang besi Mosu sudah bergegas ke depan, dan para iblis tinggi duduk di atas Warcraft. Hei! Seorang murid dari Yuanzong diserang oleh besi Mosu, dan tubuhnya pecah di udara, dan kehidupan pecah. Hei! Seorang murid dari Yuanzong langsung dikenakan oleh pistol sihir yang mengendarai besi seolah itu adalah bakso. Itu langsung dipakai. Ini adalah gambaran berdarah, tetapi tidak ada yang punya waktu untuk memikirkannya. Pada saat ini, semua orang hanya punya satu pemikiran untuk membunuh. Untuk murid Yuanzong, meskipun beberapa datang tiba-tiba, tetapi mereka juga tidak memiliki mundur, mereka hanya bisa berjuang keras. Tim besi Mosu yang ditunggangi horor mengendarai celah, dan kemudian bergegas untuk mencapai garis pertahanan Yuan-Yuan. Boom! Beberapa murid dari Yuanzong membentuk susunan pedang, dan sebuah tumpangan besi masuk, dan langsung dicekik oleh pedang untuk menjadi daging cincang. Kedua belah pihak membunuh dengan efisiensi yang mengerikan dan melakukan segala yang mereka bisa untuk saling membunuh. Ini adalah perubahan dunia yang akan diturunkan menjadi legenda abadi. Satu Yuanzong Lizong telah hidup selama 10.000 tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyerang gerbang gunung dinasti Yuan. Tidak pernah ada situasi. Oleh karena itu, para murid Yuanzong agak bingung, tetapi keinginan mereka lebih ditentukan. Ini rumah mereka. Tidak ada jalan keluar. Sebuah skuadron kuno diaktifkan,
dan banyak sekte akhirnya melihat wajah yang sebenarnya. Skuadron yang dimakamkan selama beberapa ratus tahun atau ribuan tahun semuanya dimulai pada saat ini. Banyak wahana besi Mozu bergegas masuk. Itu dicekik dalam sekejap, tanpa jejak keberuntungan. Ayo lempar panah. Seseorang di sisi Mozu berteriak, dan tiba-tiba penunggang besi Mozu mengeluarkan busur ajaib, dan semburan sesaat keluar. Langit tiba-tiba dipenuhi dengan panah panjang yang lebat, menutupi awan gelap di langit, dan kemudian langsung jatuh. Turun. Dalam sekejap mata, seorang murid jatuh sepotong besar, dan satu kehidupan demi kehidupan dipanen, dan jeritan-jeritan mewakili akhir kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dari satu murid Yuan. Tanggapi. Di kedalaman Yuanzong, ada seorang master berteriak. Pada saat ini, berbagai metode kuno dan besar mulai diluncurkan. Di ujung seluruh formasi, semua aura diserap dalam sekejap. Booming. Dalam sekejap, itu hampir sekejap mata, dalam awan gelap langit, Brontosaurus yang tak berujung berkedip di dalamnya, dan kemudian ular listrik yang tak berujung langsung jatuh dari awan gelap, membentuk lautan setan yang tak terhitung jumlahnya petir. Para murid prajurit dan penyembah diwakili oleh guntur dan kilat yang baru saja beralih ke kekuatan matahari. Dalam guntur dan kilat lautan, perjalanan besi Mozu yang tak berujung terbunuh. Ini adalah konfrontasi antara dua kekuatan besar. Setiap saat ada banyak kehidupan yang dipanen, tabrakan mengerikan, dan diaduk menjadi bolok nese. Keajaiban melonjak, luasnya naik ratusan mil. Banyak dari awal pembentukan, mereka belum menggunakan kebangkitan regu, satu persatu, dan kengerian-kengerian, meskipun murid-murid Yuanzong bekerja keras untuk melepaskan, kebangkitan banyak formasi membutuhkan waktu, lebih mengerikan, dan longgar. Dibandingkan dengan murid satu Yuan, yang benar-benar mengerikan adalah perjalanan besi, cara perang, mereka sudah terampil dan kaget, itu yang paling mengerikan. Untuk sementara waktu, garis pertahanan sekte Yuan terus-menerus dikalahkan. Ratusan ribu wahana besi hampir terbunuh dalam sekejap. Boom! Sebuah kuil bergegas keluar dari kedalaman Yuanzong, menyapu, dan seluruh deretan penunggang besi Mozu dimusnahkan. Sebuah benteng mengerikan yang besar terbang keluar dari kedalaman Yuanzong. Itu adalah puncak dari seorang murid dinasti Yuan sejati. Sebuah benteng perang yang mengerikan akhirnya menyoroti kekuatan teror. Pada saat pembentukan sekte, itu mulai didirikan. Benteng perang sekarang akhirnya digunakan. Setelah digunakan, ini adalah waktu yang paling mendesak. Seluruh benteng penuh dengan vitalitas, berbagai regu, berbagai organ bergegas keluar, dan para dewa yang tak ada habisnya menghancurkan benteng, dan pasukan Mozu menderita banyak korban. Segera setelah benteng perang One Piece terbang keluar dari kedalaman Yuanzong, pasukan tentara Mozu terbunuh dan terluka dalam sekejap, dan ujung depan pasukan Mozu dihentikan. Booming. Pada saat ini, suara gemuruh, seperti guntur dan guntur, ditransmisikan dari celah di ruang angkasa. Sebuah binatang raksasa dengan ketinggian beberapa ratus meter berlari darinya. Ini raksasa perang. Ini raksasa perang. Pada saat ini, murid bermata tajam itu mengenalinya, ini adalah raksasa perang Mozu di dunia. Setiap kepala setinggi ratusan meter seperti puncak gunung. Berjalan, ruangnya bengkok, terguncang, sangat mengerikan. Senjata pertempuran Mozu melawan dunia menyapu dunia dengan dunia iblis, dan juga meninggalkan nama Hehewei di berbagai dunia. Pada saat ini, taring yang tajam terbuka.